Sverdlovsk, 23 Januari 1959. Suara peluit lokomotif uap itu membelah udara pagi yang beku, terdengar seperti rintihan raksasa besi yang dipaksa bangun dari tidurnya. Asap pekat bergulung-gulung ke langit abu-abu, berebut ruang dengan kepingan salju yang jatuh perlahan. Di peron nomor 4, Igor Dyatlov berdiri mematung. Jaket kanvas tebalnya sudah mulai tertutup lapisan tipis es putih, namun matanya yang tajam tetap terpaku pada daftar anggota di tangannya. Igor, kamu akan mengubah kami menjadi patung es jika terus berdiri di situ, teriak Yuri Dorosenko sambil tertawa. Meski giginya bergemeretak, ia membanting ranselnya yang luar biasa berat ke lantai beton peron. Bunyi gedebuk itu terdengar solid, menandakan beban yang tidak main-main. Igor menoleh, senyum tipis tersungging di wajahnya yang kaku. Tahan sedikit Yuri, gunung tidak akan menerima kita jika kita mengeluh, bahkan sebelum naik kereta. Satu persatu anggota kelompok itu berkumpul, ada 10 orang di sana. 10 nyawa yang penuh ambisi. Zinaida Kolmogorova datang dengan langkah riang. Wajahnya kemerahan karena dingin, namun matanya bersinar. Ia adalah energi kelompok ini. Di sampingnya, Yuri Yudin tampak membenahi tali sepatunya dengan rapi, tidak menyadari bahwa rasa sakit yang mulai berdenyut di sendi kakinya pagi itu akan menjadi malaikat pelindung yang menyelamatkan nyawanya dari kematian massal. Namun, yang paling mencolok di antara mereka adalah Semyon Zolotaryov. Pria itu lebih tua, seorang veteran perang dengan tatapan mata yang seolah telah melihat terlalu banyak kematian. Ia adalah tambahan menit terakhir dalam tim ini, seorang instruktur pendakian yang dikirim oleh otoritas tempat. Ada aura rahasia yang mengelilinginya, sesuatu yang membuat Igor merasa sedikit tidak nyaman, namun ia menepis perasaan itu jauh dalam-dalam. Di dunia Soviet, bertanya terlalu banyak bukanlah ide yang bagus. Semua logistik masuk, seru Alexander Kolevatov dari pintu gerbong. Tapi aku bersumpah, jika ada yang meminta coklat tambahan di tengah jalan, aku akan melemparnya ke jurang. Tawa pecah di antara mereka, sebuah tawa yang penuh dengan optimisme masa muda. Mereka tidak sedang berangkat menuju sebuah tragedi. Bagi mereka, ini adalah petualangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa cerdas dari Institut Politeknik Ural. Orang-orang yang percaya bahwa sains dan ketangguhan fisik bisa menaklukkan apapun, bahkan alam liar pegunungan Ural Utara yang tak kenal ampun sekalipun. Igor melangkah masuk ke dalam gerbong kayu yang pengap oleh bau tembakau murah dan uap tubuh manusia. Ia duduk di dekat jendela yang berembun, jarinya mengusap kaca untuk melihat keluar. Di sana, di kejauhan yang tak terlihat,
membentang rute menuju Otorten. Dalam bahasa Mansi, penduduk asli wilayah tersebut Otorten berarti jangan pergi ke sana. Igor hanya tersenyum meremehkan sangat saat teringat arti nama itu. Baginya, itu hanyalah tahayul kuno orang-orang gunung yang belum tersentuh kemajuan zaman. Ia mengambil buku harian dari saku jaketnya, membukanya pada halaman yang masih putih bersih dan menuliskan 23 Januari perjalanan dimulai. Cuaca buruk, tapi semangat kami jauh lebih kuat. Kami akan membuktikan bahwa manusia adalah tuan atas alam ini. Kereta menyentak maju. Roda besi mulai bergesekan dengan rel, menimbulkan irama monoton yang menghipnotis. Mereka mulai meninggalkan peradaban, perlahan masuk ke dalam pelukan sunyi Siberia yang akan menelan mereka bulat-bulat. Suasana di dalam gerbong kelas 3 itu terasa menyesakan. Bau keringat, asap rokok papirosa yang tajam, dan aroma roti gandum basi bercampur jadi satu. Lampu minyak di langit-langit berayun mengikuti irama kereta, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu. Igor Dyatlov masih asik dengan petanya. Jemarinya menelusuri garis-garis kontur pegunungan Ural yang tampak seperti urat-urat mati di atas sana. Di seberangnya, Zinaida sedang merajut syal merah, namun matanya sesekali melirik ke arah Semyon Zolotaryov yang duduk di pojok gerbong. Dia aneh, bisik Zinaida, hampir tak terdengar di bawah deru mesin kereta. Igor tidak mendongak. Siapa? Semyon. Dia terlalu banyak diam untuk seseorang yang mengaku instruktur pendakian, dan tato di tangannya itu bukan tato tentara biasa. Igor, aku sempat melihatnya saat dia membetulkan kerah baju. Ada simbol yang tidak kukenali. Igor menutup petanya dengan suara plak yang pelan. Dia dikirim oleh komite. Kita tidak punya pilihan selain membawanya. Lagi pula, pengalamannya akan berguna jika kita terjebak badai di lereng Kholachal. Tepat saat nama gunung itu diucapkan, seorang pria tua yang duduk di kursi sebelah mereka, seorang pria dengan mantel bulu lusuh dan wajah sedalam parit yang ditinggalkan bajak, tiba-tiba menoleh. Matanya yang keruh menatap Igor dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Kholachal, pria itu bergumam dengan aksen Mansi yang kental. Kalian menyebut nama itu seolah itu hanya seenggok batu dan salju. Yuri Dorosenko yang sedari tadi asik mengunyah sosis berhenti mengunyah. Memangnya kenapa Pak Tua? Itu hanya puncak yang harus kami lewati untuk mencapai Otorten. Pria tua itu terkekeh, suara tawanya kering seperti daun yang remuk.
Orang-orang kota selalu membawa kompas dan penggaris, mengira mereka bisa mengukur amarah gunung di sana. Angin bukan sekedar udara yang bergerak. Angin di Holatshal memiliki suara. Ia akan membisikkan namamu, dan jika kau menjawabnya, kau tidak akan pernah pulang. Igor merasa suasana gerbong yang hangat tiba-tiba mendingin. Sebagai mahasiswa teknik yang rasional, ia benci tahayul. Kami punya peralatan terbaik, Pak. Kami punya peta dan logika. Logika tidak berlaku di tempat di mana cahaya menari di atas langit tanpa api, balas pria itu sebelum kembali memalingkan wajah ke jendela yang gelap gulita. Kalimat terakhir itu, cahaya yang menari membuat Semyon Zolotaryov sedikit mengangkat topinya. Matanya yang tajam melirik ke arah pria tua itu selama beberapa detik sebelum kembali berpura-pura tidur. Namun Igor melihat tangan Semyon Zolotaryov mengepal di balik mantelnya. Malam semakin larut, kereta terus merayap menembus hutan pinus yang beku. Satu persatu anggota tim mulai tertidur, kepala mereka terkulai di bahu satu sama lain. Hanya Igor yang masih terjaga. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang hitam. Di luar sana, di dalam kegelapan Siberia yang luas, ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Sesuatu yang sangat besar, sangat kuno, dan sangat tidak menginginkan kehadiran mereka. Igor mengambil pulpennya kembali dan menambahkan satu baris di buku hariannya. Ada ketakutan yang tidak masuk akal di sini, tapi ketakutan adalah bahan bakar terbaik untuk kewaspadaan. Suara besi beradu besi akhirnya berhenti. Kereta api itu melepaskan uap terakhirnya di stasiun kecil yang hampir terkubur salju. Mereka telah tiba di wilayah paling utara yang bisa dijangkau rel. Dari sini, perjalanan sesungguhnya dimulai. Vizay bukanlah sebuah kota. Ia hanyalah kumpulan rumah kayu yang tampak lelah menahan beban salju di atapnya. Udara di sini jauh lebih murni, namun juga jauh lebih mematikan. Setiap tarikan napas terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk paru-paru. Turunkan semua barang, cepat, sebelum truknya berubah pikiran, teriak Igor Dyatlov. Sebuah truk GAZ 63 tua dengan bak terbuka sudah menunggu. Sopirnya, seorang pria dengan mata merah karena terlalu banyak minum vodka dan kurang tidur, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Bagi pria itu, para mahasiswa ini hanyalah sekumpulan anak muda kota yang mencari celaka di tempat yang salah. Perjalanan dari stasiun menuju pemukiman terakhir di Vizay memakan waktu berjam-jam di atas bak truk yang berguncang hebat. Mereka duduk di atas ransel masing-masing, saling berhimpitan untuk berbagi panas tubuh. Disinilah untuk pertama kalinya mereka melihat ke arah cakrawala utara yang luas, puncak-puncak pegunungan Ural yang tertutup kabut abadi.
Lihat itu, Zolotaryov menunjuk ke arah gumpalan awan hitam di puncak gunung. Itu bukan sekedar mendung, itu adalah buran, badai salju yang bisa mengubur manusia hidup-hidup dalam hitungan menit. Kita sudah terlatih untuk itu, Semyon, sahut Rustem Slobodin, mencoba terdengar percaya diri meski bibirnya sudah mulai membiru. Penyakit yang menyelamatkannya setibanya di pemukiman pekerja hutan, sesuatu yang krusial terjadi. Yuri Yudin yang sejak di kereta sudah mulai merasa tidak enak badan, tiba-tiba terjatuh saat mencoba menggendong ranselnya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun suhu di luar sana mencapai minus 20 derajat, aku tidak bisa merasakan kakiku, rintih Yuri Yudin. Igor berlutut di sampingnya. Ia memeriksa sendi lutut Yuri. Peradangan. Dalam kondisi seperti ini, melanjutkan perjalanan berarti kematian bagi Yuri. Atau setidaknya, ia akan menjadi beban yang memperlambat seluruh tim. Kamu harus tinggal, Yuri, kata Igor dengan nada berat. Yuri menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, ini ekspedisi kita. Aku tidak mau tertinggal. Jika kamu ikut, kamu akan mati di lereng itu, sela Semyon Zolotaryov dengan suara yang sangat dingin dan tanpa emosi. Dan jika kami harus menggendongmu, kami semua akan mati bersamamu. Kata-kata Semyon yang brutal namun jujur itu membungkam semua orang. Akhirnya, dengan berat hati diputuskan bahwa Yuri Yudin akan tinggal di Vizay hingga ada kendaraan yang membawanya pulang. Saat tim mulai bersiap berangkat dengan ski, Yuri memeluk Igor satu persatu. Ia memberikan tas kecil berisi obat-obatan dan sebuah pelukan yang terasa seperti perpisahan abadi. Saat kelompok itu mulai meluncur pergi dengan ski mereka, meninggalkan jejak paralel di atas salju yang murni, Yuri berdiri sendirian di pinggir jalan. Ia melihat 9 temannya perlahan-lahan menghilang di balik pepohonan pinus yang rapat. Ia tidak tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya ia melihat wajah mereka dalam keadaan utuh. Cahaya di langit malam. Malam pertama mereka berkemah di hutan menuju sungai Lozva. Suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang, hanya suara gesekan dahan pohon yang membeku. Sekitar pukul 9 malam, saat Alexander Kolekatov sedang menjaga api unggun, ia mendongak ke arah langit. Ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di antara bintang-bintang yang tajam, terdapat bola cahaya berwarna oranye redup yang bergerak perlahan. Bola itu tidak mengeluarkan suara, tidak meninggalkan jejak asap, dan bergerak dengan pola yang melampaui kemampuan pesawat terbang manapun pada tahun 1959. Igor, lihat itu, bisik Alexander. Igor keluar dari tenda, diikuti oleh yang lain. Mereka semua menatap ke langit dengan napas tertahan. Apakah itu satelit atau uji coba roket dari Baikonur? Tanya Zinaida dengan suara gemetar. Igor tidak menjawab. Ia meraih kamera zenit miliknya dan mencoba mengambil gambar, namun jarinya gemetar hebat. Cahaya itu berhenti tepat di atas mereka selama beberapa detik, seolah-olah sedang mengamati.
sebelum tiba-tiba melesat hilang ke arah puncak Holatshal dengan kecepatan yang mustahil. Semyon Zolotaryov tidak tampak terkejut. Ia justru merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang berbeda dari buku harian tim, dan menuliskan sesuatu dengan sangat cepat. "Kita harus segera tidur," kata Semyon tiba-tiba. Suaranya lebih seperti perintah daripada saran. "Besok kita akan memasuki wilayah yang tidak ada dalam peta manapun." Malam itu, untuk pertama kalinya Igor Dyatlov tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa seolah-olah mereka baru saja melewati pintu yang telah terkunci selama ribuan tahun. Dan sekarang, sesuatu di balik pintu itu telah terbangun. 4 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan Yuryudin di Vizay. Kini hanya ada 9 dari mereka. Dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi hamparan putih yang monoton, di mana batas antara langit dan bumi seolah menyatu dalam kabut es yang disebut whiteout. Hutan pinus yang tadinya rapat kini mulai menipis, digantikan oleh pohon-pohon kerdil yang membeku dalam posisi aneh, seolah-olah mereka sedang mencoba melarikan diri dari sesuatu, namun membeku di tengah jalan. Kehening. Suhu turun lagi, -35, lapor Nikolai Thibault-Brignoles sambil meniup jemarinya yang terbungkus sarung tangan kulit. Ia adalah seorang insinyur yang cerdas, selalu membawa buku sketsa untuk menggambar kontur medan. Namun hari ini tangannya terlalu kaku untuk memegang pensil. Mereka mendaki dalam barisan satu banjar. Igor di depan membelah salju dengan skinya, diikuti oleh yang lain. Tidak ada yang berbicara. Dalam suhu se ekstrim ini, bicara adalah pemborosan energi. Setiap embusan napas mereka langsung membeku, menciptakan kristal-kristal es di bulu mata dan kerah jaket. Tiba-tiba Igor berhenti mendadak. Sinyal berhenti itu merambat ke belakang seperti gelombang. "Ada apa, Igor?" tanya Lyudmila Dudinina. Suaranya parau. Igor menunjuk ke arah gundukan salju di sebelah kanan mereka. Di sana, di bawah naungan pohon cedar raksasa yang tampak purba, terdapat jejak kaki. Bukan jejak kaki hewan, bukan pula jejak kaki manusia bersepatu bot seperti mereka. Itu adalah jejak kaki telanjang, lebar, panjang dan terkubur cukup dalam di salju yang baru turun. "Mansi," bisik Rustem Slobodin. Tangannya refleks meraba pisau di pinggangnya. Orang Mansi tidak akan berjalan telanjang kaki di suhu mematikan ini.
sahut Semyon Zolotaryov yang maju ke depan untuk memeriksa jejak itu. Ia berlutut, wajahnya yang keras tampak semakin tegang. Jejak ini hanya ada satu arah, masuk ke dalam hutan lebat. Dan lihat polanya, ini bukan cara berjalan manusia normal. Jarak antar langkahnya terlalu lebar. Igor menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran irasional. Mungkin itu hanya salju yang jatuh dari pohon dan membentuk pola secara kebetulan. Kita tidak punya waktu untuk berburu hantu. Kita harus mencapai tepi sungai Lozva sebelum gelap. Malam itu, mereka mendirikan tenda di sebuah dataran yang tinggi terbuka. Angin melolong melewati tali-tali tenda, menimbulkan suara seperti jeritan manusia yang kesakitan. Di dalam tenda yang sempit, suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya, bukan hanya karena cuaca, tapi karena kecurigaan yang mulai tumbuh. Lyudmila menemukan sesuatu saat ia merapikan logistik. Igor, 2 kaleng daging kita hilang. Mungkin salah hitung saat di Vizay, jawab Igor pendek. Tidak mungkin, aku sendiri yang menghitungnya 3 kali, protes Lyudmila. Dan sosis cadangan di tas belakang Rustem juga berkurang. Seseorang atau sesuatu telah mengambilnya saat kita tidak melihat. Semua mata tertuju pada Semyon. Sebagai orang asing di tim, ia menjadi sasaran kecurigaan yang paling mudah. Semyon hanya menatap mereka balik dengan mata dinginnya yang tak terbaca. Jika aku ingin mengambil makanan kalian, aku akan melakukannya saat kalian tidur, bukan saat kita mendaki, katanya datar. Saran saya, simpan energi kalian, kita sedang diawasi. Diawasi siapa? Tanya Zinaida, suaranya gemetar. Semyon tidak menjawab. Ia justru mengambil senter dan menyinari dinding tenda. Dari luar, terdengar suara gesekan lembut, seperti kulit kering yang bergeser di atas kain kanvas tenda. Serak, serak, serak. Mereka semua terdiam, menahan napas. Suara itu bergerak mengitari tenda mereka, sangat pelan, sangat berhati-hati. Igor meraih kapak esnya. Ia bersiap untuk merobek pintu tenda dan menghadapi apapun yang ada di luar. Namun saat ia membuka resleting tenda dan menyinari kegelapan luar dengan senter, tidak ada apa-apa di sana. Hanya hamparan salju yang bersih dan angin yang menerbangkan butiran es. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan. Angin, gumam Igor, meski hatinya tahu bahwa angin tidak memiliki berat yang cukup untuk menimbulkan suara gesekan seperti itu. Sebelum tidur, Igor menulis di buku hariannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang mulai mencekiknya. 28 Januari, kami merasa seperti sedang diikuti. Suasana dalam kelompok mulai retak. Semyon menyembunyikan sesuatu. Alam di sini seolah menolak kehadiran kami. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kami melakukan kesalahan besar dengan mendaki Holatshal? Dia menutup bukunya.
Di luar, suara angin berubah menjadi frekuensi rendah yang aneh, sebuah fenomena yang nantinya dikenal sebagai infrasound, suara yang bisa memicu serangan panik luar biasa tanpa alasan yang jelas bagi manusia yang mendengarnya. Malam itu, mimpi buruk pertama mulai menghantui tidur mereka. 1 Februari 1959, hari itu harusnya menjadi hari yang singkat. Rencana Igor sederhana, melewati cerah antara puncak 1079 Holachal dan Gunung Otorten. Namun, alam memiliki rencana lain. Badai salju mendadak turun dengan intensitas yang membutakan. Jarak pandang menyusut hingga hanya 2 meter. "Igor, kita tidak bisa melihat tanda medan," teriak Nikolai di tengah deru angin yang memekakan telinga. Igor mencoba melihat kompasnya, tetapi jarum besi itu tampak bergerak liar, seolah-olah ada medan magnet kuat yang mengganggunya di bawah lapisan batu gunung ini. Karena disorientasi total, alih-alih melewati celah, mereka justru mendaki langsung ke lereng gundul Holachal. Itu adalah kesalahan fatal pertama. Sadar bahwa mereka tersesat dan hari mulai gelap, Igor membuat keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Ia memerintahkan tim untuk berkemah tepat di lereng gunung yang terbuka, alih-alih turun kembali ke hutan yang lebih terlindungi sejauh 1,5 kilometer. "Kenapa kita tidak turun, Igor?" tanya Lyudmila Dubinina. Wajahnya tertutup lapisan es tipis. "Di sini tidak ada pelindung angin akan menghancurkan tenda kita." "Aku tidak ingin kehilangan ketinggian yang sudah kita capai dengan susah payah," jawab Igor keras, mencoba menyembunyikan keraguan dalam suaranya. "Kita akan menggali lubang di salju, mendirikan tenda di atasnya, dan besok pagi kita akan langsung menuju puncak." Dengan tenaga yang tersisa, mereka mulai menggali lereng salju. Mereka bekerja dalam diam, namun atmosfernya terasa berat. Semyon Zolotaryov terus-menerus menatap ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Tangannya memegang erat kamera cadangan yang tergantung di lehernya. Setelah tenda berdiri dan mereka masuk ke dalam kantong tidur yang sempit, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bukan suara badai, melainkan sebuah suara. Awalnya hanya dengungan rendah seperti mesin pesawat di kejauhan, namun frekuensinya perlahan berubah menjadi getaran yang bisa dirasakan di dalam dada. Ini adalah infrasound, suara di bawah ambang pendengaran manusia yang tercipta ketika angin kencang berinteraksi dengan bentuk unik puncak gunung Holachal. "Kepalaku rasanya mau pecah," rintih Rustem Slobodin. Ia menekan kedua telinganya, namun suara itu seolah berasal dari dalam otaknya sendiri. Zinaida mulai merasa mual yang luar biasa. "Igor, aku merasa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sangat besar sedang menatap kita." Efek psikologis dari frekuensi rendah ini mulai memicu paranoia. Di dalam ruang sempit itu, oksigen menipis dan rasa takut yang tidak rasional mulai merayap.
Mereka merasa terjebak. Dinding kanvas tenda yang tipis seolah-olah menjadi dinding penjara yang perlahan menghimpit. Cahaya oranye kembali. Tiba-tiba, Semyon yang berada paling dekat dengan pintu tenda menyibak sedikit celah kanvas. Matanya membelalak di luar sana. Di tengah badai salju yang hitam, langit berubah warna. Bola-bola cahaya oranye yang mereka lihat beberapa malam lalu kini kembali. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak dan jaraknya jauh lebih dekat. Cahaya itu memantul di permukaan salju, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang meliuk-liuk di lereng gunung. "Mereka di sini," bisik Semyon. Suaranya tidak terdengar takut, melainkan seperti seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari atau apa yang ia takuti. "Siapa?" tanya Igor, meraih pisaunya. Semyon tidak menjawab. Ia justru mengambil kameranya dan bersiap keluar. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah dentuman keras mengguncang lereng gunung. Bukan suara longsoran salju, karena tanah di bawah mereka tidak bergerak. Itu adalah tekanan udara yang sangat besar, seolah-olah atmosfer di atas mereka mendadak runtuh. Tenda mereka tersentak sangat hebat, lampu minyak padam, kegelapan total menyergap. Di dalam kegelapan itu, teriakan Lyudmila pecah, bukan teriakan kesakitan, tapi teriakan ketakutan murni terhadap sesuatu yang ia lihat dalam sekejap. Cahaya kilat yang masuk melalui robekan tenda. "Jangan lihat matanya," jerit Lyudmila. Dalam kepanikan yang membabi buta itu, seseorang meraih pisau dan mulai merobek kain tenda dari dalam. Mereka tidak mencari pintu, mereka hanya ingin keluar. Mereka harus lari dari apapun yang baru saja masuk ke dalam ruang kesadaran mereka. Bayangkan, 9 pendaki itu berhamburan keluar ke tengah badai yang membeku. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak sempat memakai sepatu bot atau jaket. Mereka berlari, menuruni lereng menuju hutan, menuju kegelapan, meninggalkan satu-satunya perlindungan yang mereka miliki. Kegelapan di bawah lereng Holatshal bukan sekedar ketiadaan cahaya. Itu adalah entitas yang mencekik 9 pendaki itu merayap turun, terhuyung-huyung di atas salju setinggi pinggang. Igor memimpin, tangannya mati rasa, kakinya yang hanya beralaskan kaus kaki wol mulai kehilangan sensasi rasa. Tahap pertama dari frostbite yang mematikan. Mereka berhenti di tepi hutan, di bawah perlindungan sebuah pohon cedar raksasa yang dahan-dahannya menjulur seperti tangan-tangan hitam di kegelapan. "Kumpul, tetap berkumpul," teriak Igor, suaranya hampir hilang di telan badai. Api, Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko, 2 pria terkuat di tim, mulai bekerja dengan kegilaan yang dipacu adrenalin. Mereka harus menyalakan api atau mereka akan mati dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, kayu-kayu di sekitar mereka membeku.
Mereka mulai memanjat pohon cedar itu untuk mematahkan dahan-dahan yang lebih kering di bagian atas. Darah mulai menetes dari tangan mereka yang robek karena kulit pohon yang kasar. Namun saraf mereka sudah terlalu beku untuk merasakan sakit. Saat tim penyelamat menemukan mereka sebulan kemudian, kulit tangan mereka ditemukan tertinggal di batang pohon, bukti betapa kerasnya mereka berjuang untuk hidup. Sedikit lagi, ayolah, rintih Krivonisenko saat percikan api pertama menyambar ranting kecil. Api menyala, cahaya oranye pucat menerangi wajah-wajah yang kini tampak seperti hantu. Kulit mereka pucat kebiruan, mata mereka cekung, namun api itu tidak cukup. Angin dari gunung seolah-olah memiliki nyawa, terus-menerus mencoba memadamkan satu-satunya harapan mereka. Di bawah pohon itu, keputusasaan mulai membelah kelompok. Igor sadar mereka tidak bisa hanya diam menunggu pagi. Tenda mereka yang berisi kapak, sepatu, dan pakaian hangat berada 1 kilometer di atas lereng yang mematikan itu. "Aku akan kembali ke atas," kata Igor tiba-tiba. "Kamu gila, Igor. Kamu tidak akan sampai ke sana tanpa sepatu," teriak Zinaida. "Jika kita tidak mendapatkan perlengkapan itu, kita semua akan mati di bawah pohon ini seperti binatang ternak," balas Igor. Tatapannya bertemu dengan Zinaida, ada cinta dan kesedihan yang tak terucapkan di sana. "Aku akan membawa kembali mantel untukmu, Zina." Igor Dyatlov mulai merangkak kembali ke atas lereng, diikuti oleh Zinaida dan Rustem Slobodin yang menolak membiarkan pemimpin mereka pergi sendirian. Mereka berpisah menjadi 2 kelompok, 3 orang mendaki kembali menuju maut, 2 orang menjaga api di bawah pohon cedar, dan 4 lainnya, Lyudmila, Semyon, Nicholas, dan Alexander, memilih untuk mencari perlindungan di dalam jurang kecil di dekat sana. Beberapa jam berlalu, di bawah pohon cedar, api akhirnya kalah. Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko tergeletak berdampingan. Tubuh mereka menyerah pada hipotermia. Dalam saat-saat terakhirnya, otak mereka yang membeku mungkin mengalami paradoksial undressing, sebuah kondisi di mana korban hipotermia merasa sangat panas hingga mereka justru melepaskan pakaian mereka sebelum meninggal. Sementara itu, di jurang kecil, kelompok Lyudmila dan Semyon mencoba membangun tempat perlindungan dari salju. Namun, di sanalah sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, sebuah tekanan yang luar biasa besar menghantam mereka. Bukan angin, bukan longsoran, rasanya seolah-olah sebuah balok beton jatuh dari langit tepat di atas dada mereka. Kerak! Suara tulang rusuk yang patah terdengar seperti ranting kering yang diinjak. Lyudmila Dubinina terjatuh, darah mulai mengalir dari mulutnya. Semyon Zolotaryov merasakan dadanya remuk. Namun yang paling aneh, tidak ada satupun batu atau pohon yang menimpa mereka. Salju di sekitar mereka tetap tenang. "Lidahnya," bisik Semyon saat ia melihat ke arah Lyudmila dalam remang cahaya salju. Kemana lidahnya? Di tengah kegelapan jurang itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi alam. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang bisa meremukkan tubuh manusia tanpa menyentuhnya.
3 minggu telah berlalu sejak komunikasi terakhir tim Dyatlov di markas militer Ivdel. Suasana berubah dari kecemasan menjadi kepanikan yang sunyi. Lev Ivanov, seorang jaksa muda dengan reputasi teliti, turun dari helikopter MY-4 yang mendarat di kaki gunung Holatshal. Angin baling-baling menerbangkan salju kering, menciptakan badai putih kecil yang menyambut kedatangannya. Jaksa Ivanov, di sebelah sini, teriak Kapten Cherysov, pemimpin tim pencari militer. Ivanov melangkah berat di atas salju. Ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya hingga hari tuanya. Di lereng gunung yang landai, sebuah tenda kanvas berwarna gelap tampak seperti luka di atas kulit putih yang murni, misteri tenda yang robek. Ivanov berlutut di depan tenda. Sebagai seorang penyelidik, ia mencari tanda-tanda serangan luar. Namun, apa yang ia temukan justru membuatnya mengerutkan kening. Tenda ini dirobek dari dalam, gumam Ivanov sambil meraba tepian kain yang kasar. Seseorang menggunakan pisau untuk membuat jalan keluar darurat. Mengapa pintunya tidak terkunci? Mereka begitu panik sehingga tidak sempat membuka resleting. Ia melihat ke dalam tenda. Barang-barang berserakan dengan rapi, sebuah kontradiksi yang membingungkan. Sepatu-sepatu bot tertata di sudut, mantel-mantel wall masih terlipat, dan yang paling menyesakkan, sepiring daging ham yang sudah mengeras seperti batu, tampak seolah-olah baru saja dimakan. Sepatu-sepatu bot tertata di sudut. Mereka lari tanpa sepatu, Kapten, kata Ivanov dengan suara bergetar. Di suhu -30, mereka lari menuju kematian dengan sengaja. Pencarian berlanjut menuruni lereng, mengikuti jejak kaki yang hampir terhapus angin. Tim penyelidik sampai di pohon cedar raksasa yang kita lihat di bab sebelumnya. Di sana, di bawah tumpukan salju tipis, dua sosok ditemukan. Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko. Ivanov mencatat setiap detail dalam buku laporannya dengan tangan yang gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian. Kedua pria itu hanya mengenakan pakaian dalam. Kulit mereka berwarna coklat keunguan yang aneh. Lihat dahan pohon ini, Kapten Cherysov menunjuk ke ketinggian 5 meter. Dahan-dahannya patah dan ada bekas darah serta jaringan kulit manusia di batang pohon. Mereka mencoba memanjat dalam keadaan buta atau ketakutan luar biasa. Ivanov memperhatikan sisa-sisa api unggun yang kecil di dekat kaki mereka. Bagaimana mungkin dua pria dewasa, pendaki ahli, mati karena kedinginan tepat di samping api yang mereka buat sendiri? Jawabannya seolah-olah tersembunyi di balik kesunyian hutan yang luas. Saat mereka menyisir wilayah antara pohon cedar dan tenda, mereka menemukan 3 mayat lagi yang terpisah-pisah dalam garis lurus. Igor Dyatlov, Zianida Kolmogorova, dan Rustem Slobodin. Zinaida ditemukan paling dekat dengan tenda. Posisinya tertelungkup, tangannya seolah-olah masih berusaha menggapai puncak lereng. Ada keteguhan yang mengerikan di wajahnya yang membeku. Ia hampir berhasil kembali ke tenda. Hampir. Ivanov berdiri di tengah padang salju itu, memandang ke arah puncak Holatshal yang kini tertutup awan oranye aneh saat matahari terbenam.